Kita berbicara tentang sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat mungkin kita bisa bagi dua. Pertama sifat jismiyah, sifat zatnya. Yang kedua sifat akhlaknya. Adapun sifat jismiyah, sifat jasadnya atau zatnya, tadi pertama sudah kita sebutkan, malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Dari cahaya. Subhanallah. Malaikat ini ajib, luar biasa ya. Malaikat ini sangat goib, lebih goib daripada jin. Jin goib, malaikat juga apa? Goib. Tetapi betapa sering kita bisa merasakan adanya jin. Meskipun kita nggak lihat, banyak orang melihat, tetapi kita merasakan adanya jin. Contoh kita melihat orang kemasukan. Ini orang kemasukan jin. Kenapa bisa jin? Ya nggak mungkin. Dia ini orang Jawa kok bisa ngomong Arab. Jinnya jin Arab yang masuk misalnya. Misalnya. Atau dia orang Jakarta tahu-tahu ngomong Jawa, berarti jinnya jin apa? Jawa. Tahu-tahu bahasa Kromo Inggil lah, ini berarti jin Jawa ya. Enggak mungkin, secara logis enggak mungkin, ini bukan dia yang bicara. Ada yang masuk dalam dia. Berarti kita rasakan ada jin. Kemudian juga terkadang kita suatu tempat kita merasa merinding sehingga kita harus baca ayat kursi untuk menghilangkan rasa merinding tersebut. Seperti ada makhluk halus yang lainnya ya. Ya, itu namanya jin. Maka jin itu gaib tapi keberadaannya masih lebih mudah dirasakan. Karena malaikat kita nggak pernah merasa ada malaikat sama sekali. Itu tidak. Padahal malaikat Raqib Atid selalu bersama kita. Ada Al-Hafadhah. Allah kirimkan malaikat yang menjaga. Lahu mu'aqibatun min baini yadihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Malaikat yang menjaga manusia. Kita tidak pernah merasakan, sama sekali tidak pernah merasakan. Jadi kegaiban malaikat ini lebih gaib daripada apa? Daripada jin. Tetapi dia ada, dia makhluk terciptakan dari cahaya. Dan yang menakjubkan di antara sifat malaikat, malaikat tidak makan, tidak minum. Malaikat tidak makan, tidak minum. Makanya Allah sebutkan tatkala malaikat menjelma menjadi manusia datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sediakan makanan. Hal ataka hadithu Ibrahim, hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Telah datang kepada engkau tentang kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Faraga ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Fa'awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf. Waktu malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, menjelma menjadi para lelaki. Nabi Ibrahim tidak kenal ini tamu-tamu dari mana. Maka Nabi Ibrahim segera menyembelih sapi yang gemuk, dia potong, dia panggang untuk memuliakan tamu. Sudah capek-capek dia potong, sudah capek-capek dia panggang, dia hidangkan, didekatkan kepada tamu-tamu tersebut. Ternyata tamu-tamu tersebut tidak makan sama sekali. Aydiyahum la tasilu ilaih. Tangan mereka tidak menyentuh makanan tersebut sama sekali. Nabi Ibrahim jadi takut. Ini kenapa tidak makan? Ternyata mereka malaikat. Tidak makan, tidak minum. Terus sumber energinya dari mana? Ya itulah yang menakjubkan. Kalau kita nggak makan, nggak minum, mampus ya. Malaikat tidak makan, tidak minum, tapi energinya luar biasa. Bayangkan, sampai Allah bersumpah dengan malaikat. Surat An-Nazi'at itu isinya malaikat semua. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta, fas-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. Allah sumpah dengan 5 jenis malaikat. Wan-nazi'ati gharqa, malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Ya, wan-nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan penuh kelembutan. Fas-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, malaikat yang bergerak dengan begitu cepat. Dan malaikat gerak dengan cepat sekali. Bayangkan dari langit lapor ke Allah langsung turun ke para nabi, cepat sekali. Jin cepat tapi masih kalah cepat. Jin bisa terbang sana sini. Apalagi yang paling jago jin ifrit. Yang pernah bilang sama Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, aku akan datangkan singgasana Ratu Balqis sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Padahal jin itu ngomong di Palestina, Ratu Balqis di mana? Di Yaman, di Sabah. Berarti gerakan dia sangat cepat. Ribuan kilo bisa dia tempuh dalam waktu beberapa detik. Itu jin. Tapi masih kalah dengan apa? Malaikat. Malaikat bukan ribuan kilo. Dari langit sana ujung sampai turun ke bawah. Cepat. Ini kita bumi sampai ke langit berapa ribu kilo kita tidak tahu. Ya. Langit berikut dengan langit berikutnya perjalanan 500 tahun perjalanan. Tetapi malaikat bisa tembus sampai mendengar perintah Allah kemudian turun menyampaikan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang sangat singkat. Sementara mereka tidak makan, tidak minum. Menakjubkan. Yang lebih menakjubkan adalah penciptanya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bicara matahari. Matahari jutaan tahun sudah terbit, panasnya konstan. Coba kalau kita mau nyalain
api besar butuh gas berapa banyak ya? Batu bara berapa banyak nyalain api? Ini udah api jauh sampai ke sini, jauhnya luar biasa. Ada yang bilang berjuta-juta kilo. Tapi intinya, bayangkan energi dari mana? Tapi Allah bikin energi. Berjuta-juta tahun tidak habis-habis energi tersebut, nyala terus. Malaikat Allah ciptakan dengan cahaya khusus yang mereka kuatnya luar biasa. Padahal mereka tidak makan, tidak apa? Tidak minum. Dan tidak disebutkan sama sekali. Malaikat kumpul-kumpul kemudian makan minum, enggak ada. Dalam ayat enggak, dalam hadis ya, tidak ada. Ini makhluk yang menakjubkan, malaikat.